Welcome to Anywhere Podcast Day 16 out of 30. Jadi kita akan melanjutin episode kemarin 100 alasan 100 alasan kenapa hidup itu susah. Dan aku akan memberi tanggapan apa yang bisa dilakukan dalam kesusahan hidup ini. Dan list ini based on ChatGPT dan aku pasti berusaha sebaik mungkin untuk memberi tanggapan apa yang harus dilakukan meski eh mungkin yang meski hidup ini emang susah gitu ya. Oke, lanjut ya ke 51. Pembulian di sekolah atau di tempat kerja. Oke, ini sama kayak pembulian sebelumnya. Ini udah dibilang. Kalau pembulian di sekolah atau tempat kerja atau ini ya daring. Bukan daring, luring. Artinya kamu terbully sama real manusia. You have to yang bisa aku tanggapin adalah speak out. If you can speak out, seek help if you can. Plan yourself to get out of that environment. Kalau misalnya di tempat kerja, cari cara buat keluar tempat kerja, aku yakin itu lumayan banyak. Kalau misalnya, kalau misalnya di sekolah sama juga, plan, tell your parents, kasih tahu orang tuamu kondisimu gimana di sekolah, terus kasih tahu apa yang terbaik. Kalau misalnya memungkinkan untuk keluar dari sekolah, keluar. Maksudnya bukan keluar sekolah dan berhenti belajar, bukan. Tapi cari lingkungan baru dan perbaiki dirimu. Itu. Habis itu perbaikin dirimu supaya eh, kamu nggak jadi target dari pembulian itu lagi. Gitu. Kalau misalnya nggak bisa sama sekali. Oh, kok bisa aku udah nyoba keluar nggak bisa. Upgrade yourself, berjuang. Lanjut. Pembulian daring dalam jaringan. Artinya ini adalah apakah online things, internet things, dibully online. Kalau misalnya iya ya. Oke, if it's aku ada kasus ini ya, Lookfeller, Mas Looker yang dibully juga habis-habisan. Aku waktu itu pas kasusnya itu aku diam aja kayak aku nggak ada bela apa, nggak juga bela sisi manapun. Tapi yang bisa kita ambil ya dari pembulian ini online. If you think you're right, just say it, you're right, and why is it right from your perspective. And kalau misalnya kamu nggak tahan ya stop sosial media, tutup akunmu, semua akunmu. Terus fokus sama kehidupanmu. Kalau masih terganggu kehidupanmu terganggu gitu ya. Oke, ini speak up. Kenapa terganggu? Usually people will understand. Ya, eventually. Terus perceraian ini sama kayak perpisahan ya. Perceraian kan artinya kamu berhubungan sama manusia. Manusia artinya kalau itu artinya cepat atau lambat hubunganmu pasti akan kandas. Jadi ya prepare for it. Tapi boleh aja sedih atau gimana. Cuman jangan terlalu larut lah. Berjuang. Berjuang is key. Sounds cliche, but yeah, that's the right thing to do. It's never wrong to do berjuang ya. Terus lanjut ke perselingkuhan. Sama kok. Perselingkuhan tuh oke, mungkin ini ya kamu bisa bilang, "Oh, apa? Kamu mana ngerti gitu bla bla bla." Aku ngerti, aku pernah juga kok di posisinya itu. Aku yang bisa aku bilang mungkin sabar, calm yourself down. Jangan jangan sampai terpengaruh emosi. If you're sad, just sad aja nggak apa-apa.
Tapi you have to know, you have to keep in your mind that your relationship with person is actually with a person. Cuman manusia sama manusia. Adik aku. Lanjut ya. Apa tadi? Mau harus tetapin di pikiranmu bahwa hubunganmu itu sama manusia itu tidak akan pernah abadi, tidak akan pernah abadi. Jadi, yes, boleh cinta sama seorang, boleh. Tidak ada larangan itu. Tapi larangannya adalah kalau kamu nggak bisa jalanin hidupmu. Maksudnya karena masalah si perselingkuhan ini menyetop kamu untuk hidup sehari-hari, untuk berjuang sehari-hari. Ya, cari cari alasanmu berjuang untuk dirimu sendiri dan pastiin itu dalam asalnya dari dirimu sendiri. Kehamilan tidak direncanakan. Hmm. If you're sad dengan kehamilan tidak direncanakan, that means you're not prepared for that. If you're not prepared for that, that means you are not willingly to give your responsibility with your activities. Itu salah, maksudnya ya yang bisa dilakukan adalah prepare for that. Kehamilan, man. It's not cool. Pelecehan seksual. Ada kayak di atas deh. Sama, sama. Udah aku sih tahu. Kekerasan dalam rumah tangga. Plan for ini ya. Apa? Kalau nggak tahan, speak up. Kalau udah nggak bisa terbendung lagi, keluar dari ini, dari hubungan itu. Kalau nggak bisa keluar, rencanain. Even if it takes a long time, plan it and do it. Kekerasan terhadap anak. Jadi yang sedih siapa dong? If you're sad because you did kekerasan terhadap anakmu sendiri, then stop doing it. I mean, stop doing it kekerasan. Terus kalau as a kid, ah, as a kid mungkin bukan mungkin ya. Pastinya nggak perlu berpikir. Sama kayak luka masa lalu ini ya. You need to learn from that. You need to adapt to that, adapt yourself, and then belajar, belajar ningkatin skill sesuatu, bukan skill sesuatu ya, skill yang berguna. Terus dengan gitu, ada kalau misalnya skill itu udah bisa berfungsi di di masyarakat, plant yourself out. Habis plant yourself out, if you did get out from that, yeah, get away from that, from kekerasan, dan learn so you don't do the same. Pembalasan pembalasan dendam terbaik adalah enggak menjadi seperti mereka. Kekerasan terhadap anak udah langsung lanjut ke kehilangan keyakinan atau krisis spiritual. Oh, kok ngerti nih? I don't understand. Maksudnya aku gak bisa ngasih apa? Keresahan eksistensial. Huh?
Aku tahu keresahan eksistensialnya mungkin ada identity crisis ya. Oh. Ini menarik. Enggak sih, ini kayak lumayan lah juga. Kalau kamu ngerti kamu harus berjuang, mungkin kamu gak bakal ngerasain keresahan eksistensial. Even as a piece of small ini ya, misalnya sebagai apa bagian kecil dari masyarakat. If you did good skill, if you have good skill and you show it to everyone, and the more the better. Kalau bisa ngasih tahu ke banyak orang, mungkin kamu bisa fit to masyarakat. I seen a kid that jualan di pasar. Videonya bagus, storytellingnya bagus, dan story tentang dia jualan sebelum berangkat sekolah. It was good. Kayak ya semangat ya dan lain-lain gitu komennya kayak good. I mean, ayolah, even kid can doing it, right? I think you also can do. Ya apa ya kok gini ya kok ada tompelnya ya? What the hell is this? Ya lanjut dah. Perasaan eksistensial udah, krisis identitas ya mungkin sama. Dysphoria gender, I don't understand. Masalah citra tubuh, mungkin kayak cacat tuh ya. Aku udah bilang. Tantangan asimilasi budaya, nggak ngerti. Hambatan bahasa. No, kalau bahasa ini kan skill ya, bisa dipelajarin. Belajar. Kalau Duolingo tuh ada kan, belajar dari sana mungkin. Bukan mungkin ya, itu adalah salah satu cara. Dan kalau nggak bisa tuh cari offline, cari yang ini emang tenaga profesional that might help. Lanjut ya, mana tadi bahasa, hambatan bahasa. Oke. Ah, ya lanjut balik lagi ya ke hambatan bahasa. Mungkin kamu sedih karena ini kan masalah beratnya. Mungkin beratnya adalah kamu masih kurang cepat untuk belajar bahasa. Man, bahasa is hard, man. In general, bahasa susah. Harus dengar berkali-kali, harus belajar berkali-kali. It's like life, bro. Semua harus belajar berkali-kali dan harus dengar berkali-kali dan harus apa tuh pokoknya repetisi mainnya repetisi dan the long run. Jadi pastiin you're enjoying that untuk belajar bahasa. Kalau kamu enjoy mungkin hambatan tuh bukan masalah lagi kayak. Bukan bukan ini. Pasti dah nggak nggak ada hambatan. Dan pastiin juga ekspektasimu tuh ini ya rendah ya. Bukan. Jangan terlalu tinggi berekspektasi karena itu bakalan ngaruh ke long run. Akses terbatas ke layanan kesehatan berkualitas. Oke, ini kita bisa apa kayak gitu? Apakah kita harus book ini kan nggak bisa. Cari yang jauh. Kese Ketidaksetaraan dalam pendidikan. Oke, ini bagus nih. Kayaknya sama deh yang pendidikan tuh udah aku bilang di gini sebelumnya. Pulang kerja terbatas. Nah, pulang kerja terbatas nih menarik karena aduh, kalau peluang kerja tuh aku sendiri punya adviceku sendiri. Kalau misalnya kamu nggak bisa fit into job gitu, masih 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 apa? Nggak bisa diterima, buat proyekmu sendiri itu aja. Entah kamu belajar sales sendiri, belajar komunikasi sendiri, atau belajar skill lain, entah entah itu video making atau fotografi, terserah belajar aja dan pastiin itu you enjoying it and then
you believe you can make money out of it. Tuh. Zaman sekarang kan internet udah besar. Itu artinya bakal bakal uh, making you to learn easy more easier, right? Which is there's no run. I mean, pasti ada jalan gitu. Ya, pasti mau berjuang. Hmm, hmm, hmm. Korupsi. Tak bisa apa korupsi? Korupsi penyelewengan tanda ini tanggung jawab. Ketidakadilan. Oke, ketidakadilan. Kita sebagai manusia pasti bakal ketemu ketidakadilan di hidup kita. Tapi apa? Ketidakadilan itu benar-benar mempengaruhimu di saat kamu nggak bisa mempengaruhi ini, mengendalikan perspektifmu. Kalau emang sesuatu apabila kamu ketidak ini apa terkena suatu ketidakadilan ya, peristiwa yang sungguh tidak adil lah. Mungkin bukan mungkin lagi, kok mungkin. Stoicisme bakal membantu. Perang. Kita nggak bisa apa perang. Kita cuma bisa, hey stop perang. Perang is bad. Perang don't do perang. Cuman, apa man? Nggak bisa apa? Kita sebagai, cuma kita bisa kita bilang stop dan berjuangnya jangan kayak gitu itu aja itu bilang. Terorisme sama krisis pengungsi, eh nggak bisa ngapain juga. Pemindahan paksa. Hmm, hmm. Pemindahan paksa itu, ah, mungkin bisa bukan diatasi ya. Seeking help by telling everyone. How? If you ask me, how do we tell everyone? Just say it to internet. It's either on Twitter or YouTube or Instagram. Pasti bakal membantu. Lanjut ke bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim. If it's meant to be bencana, dan mungkin emang itu jalannya udah. Sama kayak aku nih, kalau misalnya petir nih keledor gitu, aku meninggal itu ya udah, mau gimana? Yang penting kan kita berusaha untuk sebaiknya hidup, maksudnya hidup sebaik-baiknya. Penipisan sumber daya alam. Oh, kalau penipisan sumber daya alam ya, mungkin aku bisa nyaranin eh apa sih namanya tuh? Sandbox tuh apa ya? Bahasa Indonesianya, sandbox. Sandbox. Aduh, bahasa Inggrisnya sandboxnya nggak tahu no. Bahasa Indonesia sandboxnya nggak tahu. Sandbox artinya. Ya, apa ya bahasa yang reka simulasi anjing, simulasi. Kalau kamu bisa simulasiin dirimu miskin ya, mungkin itu bakal membantu. Karena aku pernah simulasi diriku miskin. Lucu sih. Jadi gimana ceritanya bisa simulasi miskin? Pertama tuh orang tua ini agak stres dia kayak aduh masalah uang gitu. Aku bisa tidur pakai AC, aku nggak pakai AC. Ya, biarin aja panas gitu. Aku pakai exhaust fan aja, Bo. Yang saudaraku masih pakai AC, ayah ibuku masih pakai AC, tapi aku nggak kayak biarin dah gitu, biar aku terbiasa juga. I mean, it was apa ya? Ketek gitu. Maksudnya kayak automatically I did that gitu. Karena aku merasa kasihan itu. Apa yang bisa aku bantu? Oke dah nggak usah dah pakai AC. Fuck AC. Nggak usah dah. Fuck off AC. Nggak usah. Aku nggak peduli gitu. Bener aku pakai AC kayak for beberapa bulan. Bahkan sampai sekarang gitu. Tapi sekarang akhirnya pakai sih karena takut AC rusak.
Mulai disuruh hidupin AC-nya gitu. Ya udah pakai ada AC. Cuman ada time kalau aku pikir kembali flashback lagi itu keren sih. Misalnya langkah aku thumbs up untuk ini diriku sendiri nggak pakai AC gitu pikir. Terus juga tidur di kasur aku nggak tidur di kasur tidur di lantai. Emang udah biasa tidur di lantai ternyata. Dulu aku galau aku tidur di lantai karena tidur di pojok gitu baru dapat sinyal wifi kan. Jadi udah aku tidur main apa main Getrix waktu itu aku ingat di pojok biar biar sampai sampai ketiduran. Habis itu pernah galau juga di pojokan tuh nonton ini stand up komedinya siapa ya aku lupa. Oh si G Pamungkas. Nonton stand up G Pamungkas. It was cool. Jadi cepat ini, cepat move on. Gak terlalu terpikir ini ya, kepikiran. Lanjut ke pencemaran. Pencemaran tuh bisa diatasi dengan tidak mencemarkan. Kamu nanya kalau ini ya apa namanya? Apa solusinya mungkin adalah dengan meniru yang sudah berhasil. Siapa yang sudah berhasil, Bang? Negara maju, Swiss kah? Entah atau apa negara apakah bisa ditiru sistemnya gimana? Lanjut overpopulasi mungkin sama jatuhnya ke itu ya tempat ini tuh aku nggak ngerti. Resesi ekonomi. Oh, resesi ekonomi ya. One thing for sure, if you aduh nggak tahu ya resesi ekonomi itu nanti aku karena aku juga ini nggak usah deh aku mau bilang inflasi sama ketidakstabilan pasar keuangan sama nggak ngerti gangguan teknologi hmm, nggak ngerti juga informasi berlebihan oh informasi berlebihan ini pasti karena konten biasanya dalam bentuk konten yang aku tahu ya maksudnya yang selama ini aku sadar ya if you get too much information that means you consume so many information dalam bentuk konten. Konten kan bukan cuma informasi aja sih ya. Sometimes kan 60% hiburan kali ya. Biar karena kan dalam konten itu gini, sosial media itu kan make ini buying your attention, which is if the video have a good retention, artinya kan itu kok ini apa memakan ini fokusmu. Semakin kamu fokus, artinya video itu pasti didesain untuk biar sedemikian rupa biar menyerap attentionmu sebanyak mungkin supaya didukung algoritma. Artinya, 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 you're consuming too much content. Jadi di saat kamu too much content, artinya kamu over stimulate. If you're overstimulate, you need to rest. How do you rest? Hapus sosial media, belajar buat ini ya, belajar, kasih belajar otakmu ke hal-hal yang membosankan. Membaca buku untuk contohnya. Aku ada satu strategi untuk baca buku dan aku baru discover it like yesterday, last 2 day, ya, the last 2 days. Biasanya aku konsum HP juga paling banyak di ya, kamar mandi atau enggak di kantor atau enggak di kamar. Kalau di kamar nih biasanya aku ngonten jadi nggak terlalu gini ya HP ya. Tapi aduh gatel lagi no hidungku. Di di kamar mandi tuh instead of bawa HP aku bawa buku. Aku taruh buku. Jadi aku baca buku kayak 10 atau 6 atau ya 10 halaman lah aku baca. Habis itu aku lanjut habis pup mandi. Buku aku diemin dan biarin dah. Tapi membantu kayak
It works, man. What's so wrong about it? What is wrong with a good strategy? There's no wrong in good strategy, right? I mean, working strategy. Kekhawatiran privasi nggak ngerti. Mungkin VPN, kecanduan sosial media sama, belajar buat ini terbiasa bosan. Kejahatan cyber, kalau jadi korban mungkin seek help and also ask your family atau apa. Pencurian identitas, man, ini harus tanya ahlinya, aku nggak tahu. Kehilangan privasi, tanya ahlinya, nggak tahu. Kehilangan otonomi, kehilangan komunitas, mungkin audiens ya. Start from zero dan berjuang. Kehilangan warisan budaya, oke, nggak tahu nih. Kehilangan keanekaragaman hayati, kehilangan kepolosan, hah? Kehilangan kepercayaan, kehilangan keharapan, kehilangan tujuan. Oh, kehilangan tujuan ini ada nomor 97, kehilangan tujuan, 98 kehilangan makna, 99 takut akan kematian, 100 takut akan masa depan. Ini aku bisa buletin aja ya. Mungkin solusinya agak general, tapi ini karena general bisa pakai ke 97 sampai 100 nih, empatnya ini. Jadi kalau kehilangan harapan, kehilangan tujuan, kehilangan makna, takut akan kematian, takut akan masa depan. Semua ini pasti. Oke, apa buat di pikiranmu itu bahwa hal yang udah pasti itu pasti akan terjadi gitu. Such as kematian. Pasti kamu mati. Terus kehilangan tujuan. Analisa kenapa kamu kehilangan tujuan. Apa tujuan macam apa yang kamu ini apa tujuan tujuan seperti apa ya? Apakah itu berdasarkan ini diri sendiri atau yang berdasarkan eksternalmu tujuannya? Kalau eksternal pasti mu bisa ini kok, bisa bangkit karena kamu tahu kalau itu salah. That's wrong. To put ini ya, apa tujuan secara externally. Terus kehilangan harapan sama, makna sama. Takut akan kematian, udah pasti. Jangan melawan alam lah, kenapa kamu harus takut kayak. Kalau misalnya di masa depan masih ada hal yang abadi gitu, manusia abadi. Man, that's sad. That's so sad. How can you bear with that? Ya, aku abadi. Aku adalah robot. Nggak. I'm living my life, my good life for sampai harus ini sampai aku mati. Dan aku mau abadi ya. Abadi isn't fun. Abadi bukan ini. Bukan tujuanku. Takut akan masa depan. Takut akan masa depan. Oke. Kenapa takut? Kenapa takut? Kayak nggak harus gitu caranya. Cara yang memandang masa depan adalah dengan apa yang bisa kamu lakuin hari ini, lakuin. Masa depan itu misteri. Kenapa harus takut sama misteri? Emang kalau misalnya kamu mati besok, ya udah mati besok. Kalau kamu besok nggak jadi presiden, ya udah nggak apa-apa nggak jadi presiden. Yang penting lakuin apa yang harus kamu lakuin di dunia ini. Yang pasti kamu harus berjuang untuk itu. Toko akan masa depannya juga ngaruh ke salah penetapan tujuan ya. Jadi kalau kamu salah naruh tujuan, otomatis apa secara nggak sadar ya, automatically bakal ngeganggu. Yang artinya bisa membuat kamu takut akan ketidakpastian tersebut. Nggak ada yang bisa expect sama itu. Yang kamu bisa lakuin adalah apa yang hari ini harus kamu lakuin. Itu aja.
Dan pastiin juga apa yang kamu bisa lakukan hari ini itu adalah berhubungan sama tujuanmu di masa depan. That's how to get ini ya, kepastian. I think that's pretty much it. Udah 100. Thank you for watching Anywhere Podcast Day 16 out of 30. Goodbye. Weh, goodbye. Ternyata belum no. Goodbye.